Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja hari Jumat tanggal 18 April 2025. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini dari kitab Hakim-Hakim pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada pada pagi hari ini atas kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang malam yang kami lewati, sehingga pagi ini Kau bangunkan kami dengan penuh berkat. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang menolong kami sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan kami jalankan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Hakim-Hakim pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Sindiran Yotam terhadap raja. Setelah hal itu diberitahukan kepada Yotam, ia pergi ke gunung Gerizim dan berdiri di puncaknya, lalu berseru dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu." Suatu ketika pohon-pohon pergi untuk mengurapi calon raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, "Jadilah raja atas kami." Namun jawab pohon zaitun itu kepada mereka, "Bagaimana mungkin aku berhenti mengasihkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan hanya melambai-lambai di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon aras, "Marilah, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, "Bagaimana mungkin aku berhenti menghasilkan rasa manis dan buah-buahku yang baik, dan hanya melambai-lambai di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pokok anggur, "Marilah, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pokok anggur itu kepada mereka, "Bagaimana mungkin aku berhenti menghasilkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan hanya melambai-lambai di atas pohon-pohon?" Lalu kata semua pohon itu kepada semak duri, "Marilah, jadilah raja atas kami." Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, "Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Namun jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras Libanon." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Pilihan Tuhan. Puang umpile. Ambisi yang besar menguasai Abimelek, anak dari Gideon, dari seorang gundik di Sikem, untuk menjadi raja. Untuk mewujudkan ambisinya, Abimelek harus menyingkirkan 70 saudaranya, lalu bertindak dengan sadis. Seorang dari anak Gideon berhasil melarikan diri dan selamat. Itulah Yotam yang tampil memprotes sikap orang Sikem yang sepakat mengangkat Abimelek sebagai raja, dan apa yang akan terjadi pada Abimelek. Abimelek menggunakan kiasan pohon untuk menjadi raja di antara pohon-pohon yang lain. Pohon zaitun, pohon ara, pokok anggur, dan semak duri. Nampak bahwa pohon-pohon berharga dan bernilai tinggi tidak mau menjadi raja atas pohon-pohon yang lain, memilih untuk tetap melaksanakan fungsinya masing-masing dan tidak mengejar kekuasaan. Kiasan ini menggambarkan Gideon yang menjadi pemimpin di Israel namun tidak mau memerintah sebagai raja. Hakim-Hakim 8 ayat 23. Dan sampai kepada
anak cucunya dapat menjadi raja bila bersedia. Sebab hanya Allah saja yang menjadi raja atas Israel. Bertolak belakang dengan semak duri yang tidak bernilai, namun tampil arogan menjadi raja, menggambarkan Abimelek yang ambisius sebagai raja dan dampaknya bagi masyarakat, rakyat. Abimelek yang ambisius mati dengan cara yang sadis sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukannya dan gagal menjadi raja. Kegagalan ini menunjukkan bahwa tidak ada raja di Israel kecuali atas pilihan Tuhan. Tuhan berdaulat atas siapapun yang dipilih dan dikehendakinya mengerjakan misinya di dunia ini. Tuhan menetapkan raja yang akan memerintah, raja yang menyelami kehidupan manusia dalam penderitaan karena dosa bahkan sampai ke alam maut sekalipun, supaya manusia beroleh pengangkatan sebagai anak-anak Allah yang hidup taat kepada raja yang memerintah, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang diperingati kematiannya demi manusia beroleh kebangkitan dari kematian karena beriman kepada raja atas segala raja, raja yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang Kau perdengarkan kepada kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan boleh menjadi berkat bagi kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa juga untuk orang-orang yang sedang dalam pergumulan karena sakit. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu sehingga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit boleh sembuh, boleh pulih karena kuasa dan pertolongan-Mu. Begitu juga yang sedang berluka Engkau hiburkan, yang lalai Engkau sadarkan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sedang dalam bangku pendidikan. Kau berkati, berikan hikmat kepintaran kepada anak-anak kami sehingga mampu menyelesaikan pendidikannya karena kuasa-Mu, karena pertolongan-Mu. Begitu juga anak-anak kami yang sedang dalam pertumbuhan, Kau berkati. Tuhan apa kami dalam surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Engkau bukakan jalan, biarlah mereka memperoleh pekerjaan seturut dengan kehendak-Mu. Orang tua kami yang dalam masa usia emasnya, Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, sehingga orang tua kami merasakan sukacita karena Engkau hadir bersama dengan mereka. Kami bersukacita bersama jemaat-Mu yang sedang berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.